Cek satu-satu. Ya, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan beribadah, ibadah hari Minggu dan ibadah peneguhan Sidi untuk warga Sidi Jemaat yang baru. Ada beberapa hal sebelum kita memulai ibadah ini. Ya, tentunya kita sudah tahu bersama bahwa masa-masa ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Untuk itu kami himbau untuk mengikuti protokol kesehatan. Jadi untuk arah masuk keluarnya sudah ada tanda-tandanya. Demikian juga dengan hal-hal yang lain berkaitan dengan protokol kesehatan. Ya, kiranya ibadah kita di pagi ini akan berjalan dengan baik karena ini merupakan pertama kali ya kita akan bertatap muka. Jadi ya, kita semua berharap supaya ibadah ini berjalan dengan baik dan tentunya kita yakini bersama bahwa kita dalam tuntunan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, semoga ibadah kita pada pagi ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat GPIB Baskara Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, Presbiter GPIB Baskara Surabaya yang melayani dalam ibadah di hari Minggu ini menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di hari Minggu Advent kedua hari ini, yang sekaligus akan dilaksanakan peneguhan warga Sidi Jemaat bagi saudara-saudara kita ya yang telah menyelesaikan pelajaran katekisasi. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Yeti Manopo. It's not do it.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing ibadah kita terambil dari Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai kamu.
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Dengarlah berita anugerah pengampunan dari Mazmur 103 ayat 3 sampai dengan 5. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru,
seperti pada burung Raja Wali. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, mari kita berdiri dan bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai dengan 58. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai dengan 58. Demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, kekal selama-lamanya. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Allah, namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk segala kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga pada kesempatan ini, kami boleh bersama-sama kembali datang ke rumah-Mu yang kudus, bersekutu beribadah, memuji-muji Engkau. Dan saat ini kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Layakkan dan sucikan kami ya Tuhan, pimpin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kebenaran firman-Mu dinyatakan bagi kami semua, kami dapat mengerti dan memahaminya, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Maranatha. Maranatha,
Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10. Yesaya 35 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 yang menyatakan keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesaya 35 yang menjadi bacaan firman Tuhan hari ini itu tidak dapat dipisahkan dari pasal sebelumnya, yaitu pasal 34, di mana hukuman Allah kepada Yehuda telah selesai dicurahkan dan tanah sudah menjadi kering dan merana sehingga tidak menghasilkan, dan umat Yehuda hidup menderita. Akan tetapi kini sekonyong-konyong terdengar suara sukacita besar dan sorak-sore dari padang gurun tandus kering dan sunyi itu. Masa anugerah Tuhan telah tiba dan memberikan kehidupan yang baru. Dan itu nyata dalam bacaan firman Tuhan ini, yaitu Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 10. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesaya 35 ini jelas menggambarkan situasi umat Yehuda di pembuangan dalam penghukuman Allah.
padang gurun, padang kering yang tandus, yang sunyi, tangan yang lemah lesu, dan lutut yang goyah, keadaan yang tawar hati atau patah semangat. Semuanya itu mau menggambarkan keadaan bangsa Yehuda di pembuangan yang terpuruk, yang menderita di pembuangan, agar mereka bersama-sama hidup dalam pengharapan akan pertolongan Allah. Yesaya menyerukan dalam bacaan firman Tuhan ini dikatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkan hati, jangan takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang untuk menyelamatkan kamu. Itu dikatakan dalam ayat 4 bagian terakhir. Kata kamu di sini menunjuk pada umat Tuhan yang tetap bertahan dalam iman kepada Tuhan, meskipun mereka berada dalam penderitaan di pembuangan. Yesaya di sini memberikan pengharapan yang pasti kepada umat Yehuda akan keselamatan yang akan mereka terima. Padang gurun kering, tandus dan sunyi adalah gambaran situasi atau keadaan mereka sebelum dipulihkan. Sedangkan kesuburan Libanon, Karmel dan Saron adalah gambaran keadaan mereka setelah dipulihkan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Libanon itu adalah daerah yang terkenal sangat subur, terkenal dengan pohon aras Libanon yang pohonnya sangat besar, batangnya sangat lebar. Lembah Karmel juga daerah yang sangat subur. Saron itu adalah lembah di tepi Laut Tengah yang sangat subur, yang ditumbuhi banyak bunga mawar. Bunga mawar Saron ini sangat terkenal. Nah, itu mau menggambarkan keadaan umat Allah setelah dipulihkan. Nah, perubahan radikal ini Bapak Ibu saudara yang terkasih mau menunjukkan bahwa pemulihan, pembaharuan yang dikerjakan Allah adalah drastis dan menyeluruh. Pemulihan atau pembaharuan yang akan terjadi yaitu meliputi pemulihan atau pembaharuan fisik. Dikatakan mata orang buta dicelikkan, telinga orang tuli akan dibuka, orang lumpuh berjalan, orang bisu berkata-kata. Dikatakan dalam ayat 5 dan 6. Kemudian juga pemulihan atas kondisi tanah mereka, bahwa tanah yang kering akan menjadi tempat yang bermata air dan merupakan tanah yang subur. Dengan demikian maka tanah diberi kehidupan baru, dan dengan pohon-pohonnya yang rindang dan lebat, dengan bunga-bunga, kebun-kebunnya, rumput pandan dan tebu akan bersorak-sorak memuji Tuhan. Semuanya akan kembali menghasilkan bagi umatnya. Mereka akan kembali menanam dan menabur. Dengan demikian mereka juga dipulihkan secara kehidupan ekonomi. Pemulihan yang terjadi juga meliputi pemulihan secara sosial, bahwa umat Tuhan dipulihkan keamanannya, dilindungi dan disertai, dan juga secara spiritualitas, di mana mereka sebagai umat Allah akan kembali beribadah kepada Allah di bait suci dengan penuh sukacita. Nah, semua bentuk pemulihan yang umat Tuhan alami ini akan terjadi secara ajaib. Itu berarti kuasa Tuhan yang mengerjakan semuanya itu bagi umatnya. Jalan raya yang disebut Jalan Kudus, yang dimaksud di sini bukan jalan raya umum, tapi menunjuk kepada jalan untuk orang-orang khusus untuk melintasinya, yaitu orang-orang yang dikuduskan, orang-orang suci, bukan orang yang najis, bukan orang yang tidak tahir, bukan orang yang berdosa, melainkan orang-orang yang telah dipulihkan, dibaharui dan dibebaskan Tuhan. Mereka akan pulang dan
masuk ke Sion. Sion di sini menunjuk Yerusalem. Kegirangan dan sukacita besar itu memenuhi mereka, duka cita dan keluh kesah akan menjauh. Nah, inilah kabar sukacita besar tentang pembebasan dan keselamatan bagi umatnya yang akan dikerjakan oleh Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berita sukacita melalui Nabi Yesaya ini itu sejajar dengan berita kesukaan, yaitu Injil yang diberitakan dalam Perjanjian Baru. Nubuat Yesaya ini juga mengacu pada apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus saat Dia hadir di dunia ini, di mana Ia mencelikkan mata orang yang buta, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, bahkan berlompat-lompat, orang bisu berbicara, mereka yang terpenjara dibebaskan, dan lain sebagainya. Dan Yesaya menggambarkan kehidupan yang awalnya gersang seperti padang gurun kering dan tandus, maka air akan memancar memberikan kehidupan yang mengairi tanah gersang dan kemudian menjadi tanah yang subur. Hal ini juga mau menyatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa Tuhan Yesus mampu mengubah keadaan kehidupan kita, bahkan secara ajaib, secara drastis. Dia mampu meluruskan yang bengkok, Dia mampu memperbaiki yang rusak, bahkan Dia mampu membangun kembali kehidupan kita yang sudah hancur berkeping-keping sekalipun. Karena Dia Allah yang berkuasa. Itu berarti di dalam Tuhan Yesus Kristus terjadi pembaharuan, terjadi pemulihan, terjadi perubahan secara total bagi manusia, bahkan bagi alam semesta ini. Dan semuanya itu tentunya membawa sukacita besar bagi kita semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, andalkan Tuhan Yesus dalam seluruh pergumulan dan kesusahan hidup kita. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri atau hal-hal yang ada di dunia ini, seperti harta, ya, seperti jabatan, kepandaian, dan sebagainya. Bahkan kita juga tidak boleh mengandalkan manusia. Jika kita mengandalkan Tuhan, kita akan dikuatkan dalam menghadapi pergumulan apapun dalam hidup ini. Dan kita akan menjadi orang-orang yang menang dalam iman. Jalan kudus yang disediakan Allah bagi umatnya yang telah mengalami pembaharuan, semuanya itu juga nyata, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita umat Tuhan saat ini. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 16 itu dikatakan di sana, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita adalah orang-orang yang berada di dalam arak-arakan umat Tuhan yang melintasi jalan kudus itu. Dan saat ini kita memasuki minggu-minggu Advent, ya, yaitu minggu Advent ketiga. Minggu-minggu Advent adalah minggu-minggu penyadaran diri dan pertobatan. Minggu-minggu persiapan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Lewat peristiwa Natal, tapi kedatangan Tuhan Yesus juga memiliki makna eskatologis, yaitu menunjuk pada kedatangannya kembali sebagai raja dan hakim yang akan menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Nah, yang harus kita kerjakan dalam mempersiapkan diri dan hidup kita dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus adalah memastikan apakah kita masih berada dalam arak-arakan umat Tuhan di jalan kudus yang Tuhan sediakan bagi kita untuk menuju Yerusalem baru.
kita harus memastikannya. Jangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, bahkan keluar atau ketinggalan dari arak-arakan anak Tuhan tersebut. Ya, mungkin karena kita masih asik dengan kehidupan dunia ini, sampai kita lupa dengan Tuhan, lupa mencari hadirat-Nya, lupa akan panggilan Tuhan bagi hidup kita di dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masa-masa Advent adalah masa-masa penyadaran diri untuk kita berbenah dan memperbaiki diri dan hidup kita agar berkenan kepada Allah. Sehingga ketika Tuhan datang, ya, yang tidak tahu kapan waktunya, yang masih menjadi rahasia bagi kita semua, ya, ketika Tuhan datang, kita didapati hidup setia. Ketika Tuhan datang, kita didapati sedang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup di dunia ini. Kita didapati masih berada dalam arak-arakan anak-anak Tuhan, orang-orang yang telah dipulihkan, orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, persekutuan hidup dengan Tuhan harus terus kita pelihara. Kehidupan iman kita kepada Tuhan Yesus juga harus terus kita pelihara dengan selalu tekun berdoa, beribadah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita juga akan menyaksikan 6 orang anak-anak kita diteguhkan sidi, yaitu mengaku iman kepada Tuhan Yesus, ya, secara dewasa di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaatnya. Biarlah firman Tuhan ini juga menjadi bekal dan cerminan bagi anak-anak sekalian yang akan diteguhkan sidi untuk tetap terus memelihara iman kepada Tuhan Yesus. Pastikan kita berada dalam arak-arakan umat Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai meninggalkan arak-arakan itu, apapun alasannya. Biarlah kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Nah, sebentar lagi kita juga akan memasuki masa raya Natal, merayakan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, biarlah kita juga mempersiapkan hati dan kehidupan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus lewat peristiwa Natal. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sudahkah kita menyediakan tempat atau katakanlah palungan dalam hati dan hidup kita bagi Tuhan Yesus untuk hadir dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun keluarga? Jangan sampai tidak ada tempat bagi Tuhan dalam hidup kita. Benar, kita menyambut dan merayakan Natal, bahkan kita bersibuk untuk semuanya itu, tapi hanya sekedar lahiriah. Tapi hidup kita sendiri tidak mengalami makna Natal itu sendiri, karena tidak ada tempat dalam hati dan hidup kita untuk Tuhan Yesus hadir dan melakukan pembaharuan-pembaharuan yang berarti bagi kita. Buktinya hidup kita masih seperti yang dulu. Kita masih menjadi orang-orang yang enggan dan malas bersekutu dan beribadah. Kita masih menjadi orang yang cuek dan tidak peduli dengan kehendak Tuhan. Rumah tangga kita juga masih begitu-begitu saja, tidak ada damai. Kasih perlahan-lahan luntur dan memudar. Ini yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, saat ini jangan ditunda-tunda, waktunya kita berbenah dan memperbaiki diri. Tuhan akan datang memulihkan dan membaharui kehidupan kita.
Dia datang memberikan sukacita besar bagi kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita menyambut Dia dengan membuka diri dan hidup kita untuk menjadi tempat kedatangannya. Meski tidak bisa dipungkiri ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita akan merayakan Natal, merayakan kedatangan Tuhan Yesus itu dalam masa-masa pandemi. Semuanya tentu merasakan pergumulan akan hal ini. Ya kan? Tapi biarlah kita tetap tidak hilang pengharapan, tetapi tetap menggantungkan pengharapan kita hanya kepada Allah. Agar kita tidak kehilangan makna dan arti Natal bagi hidup kita. Biarlah seruan Yesaya kepada umat Yehuda dalam bacaan firman Tuhan ini juga menjadi seruan kepada kita semua yang mengatakan, lihatlah Allahmu datang menyelamatkanmu, sambutlah Dia dengan iman dan pengharapan yang teguh, dan tetaplah berjalan di jalan kudus. Biarlah itu juga menjadi seruan yang ditujukan kepada kita, ajakan yang ditujukan kepada kita dan kita meresponinya. Sehingga sukacita dari Tuhan akan kita alami dan kehidupan yang lebih baik akan kita terima dan kita alami dalam kehidupan kita semuanya. Selamat menyambut kedatangan Tuhan Yesus, selamat bagi anak-anakku yang diteguhkan CD hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Kita bersaat teduh. Kita akan masuk dalam peneguhan CD. Hari ini kita menyambut saudara-saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga CD jemaat. Peneguhan CD adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman dan bertanggung jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan gereja.
Sebelumnya saudara-saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasar pada Alkitab serta pemahaman kegerejaan dalam lingkup Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB). Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi dan sekarang akan mengaku iman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan itu, bagi yang sudah dibaptis, itu berarti mereka mengambil alih dan membaharui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan itu merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan dan janjinya serta diteguhkan, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami jemaat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu, dengan rendah hati, kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan iman kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. Putra-Mu Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit dari maut. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita penuh iman, harap dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus Juru Selamat mereka. Terpujilah Engkau, ya Allah yang esa, kekal selama-lamanya. Amin. Pengakuan dan janji. Kami mengundang saudara-saudara yang akan diteguhkan sidi berdiri mengaku iman dan janjinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa pencipta langit, bumi, dan segala isinya, kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara dari dosa dan maut, dan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah. Kedua, apakah saudara mengaku bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah dan yang menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudara serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam. Ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilan-Mu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, yaitu GPIB, dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman, dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan, dan tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih
sesuai karunia yang saudara miliki. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Saudara Fernando Charlie Wungkana. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Saudara Kesia Gracela Porung. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Saudara Masmurde Pascal Gregory Stahl. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Saudara Sion Delta Abraham. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Saudara Yunita Dwi Ambarwati. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Saudara Daniel Alexander Porung. Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar, menguatkan, dan mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di surga, dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di surga. Mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, sekaligus mengukuhkan pengakuan dan janji saudara-saudara ini. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Berdiri. Berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan sakramen baptisan serta mendengar pengakuan dan janji
yang telah diucapkan, maka kami meneguhkan saudara-saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagai warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang dewasa secara iman. Kami mengundang saudara-saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan dan mengingatkan saudara-saudara untuk bertanggung jawab penuh dalam pembangunan tubuh Kristus. Berlutut. Hiduplah menurut pengakuan dan janjimu, lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu, serta terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Nyanyi penyerahan. 1, 2, 3. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Daniel Alexander Porung, silakan berdiri. Daniel nanti akan diberikan kemudian ya. Balik kanan. Jemaat, sambutlah saudara-saudara ini sebagai warga sidi jemaat yang dewasa dan bertanggung jawab penuh dalam persekutuan untuk pembangunan jemaat sebagai tubuh Kristus. Kami menyambut mereka dengan penuh sukacita.
lagi ke sini, silakan. Ya, silakan. Kita kembali. Silakan Anda memberikan persembahan, silakan. Mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk ibadah yang boleh berlangsung saat ini, bahwa kami melakukan live Zoom dalam rangka peneguhan Sidi. Biarlah apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan berkati. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami saat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong dan membimbing kami untuk kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami juga bersyukur untuk ke-6 orang anak-Mu yang telah diteguhkan Sidi pada saat ini. Biarlah Tuhan memberkati, memampukan mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus dan hikmat yang dari Tuhan untuk mereka terus dapat berpegang pada iman pengakuan kepada Tuhan Yesus bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan Tuhan juga memampukan mereka di dalam menghadapi tantangan-tantangan iman yang ada. Tuhan memberkati mereka dalam pendidikan yang saat ini juga mereka sedang menjalani ulangan atau ujian. Tuhan juga tambahkan hikmat, akal budi, memampukan sehingga mereka juga boleh berhasil dalam pendidikannya. Tuhan juga memberkati dalam pergaulannya, berikan hikmat-Mu agar mereka dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Dan biarlah mereka juga senantiasa bertumbuh dalam pemeliharaan kasih Tuhan, sehingga anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang bertanggung jawab penuh akan imannya kepada Tuhan Yesus, dan itu diwujud nyatakan dalam sikap, tindakan, perilaku, bahkan tutur kata dalam hidup mereka setiap hari. Dan Tuhan juga memberikan masa depan yang baik untuk anak-anak-Mu ini. Kami juga bersyukur untuk orang tua yang boleh mendampingi, menghantar anak-anak kekasih ini diteguhkan Sidi. Biarlah Tuhan juga campur tangan, Tuhan juga memampukan sehingga mereka sebagai orang tua dengan hikmat dan pertolongan Tuhan mampu terus memberikan hal-hal yang terbaik untuk kehidupan anak-anak kekasih ini. Tuhan memberkati dalam hidup mereka di tengah-tengah keluarga, dalam usaha pekerjaan, bahkan dalam seluruh pergumulan hidup. Tuhan campur tangan dan menolong. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan kami di Jemaat-Mu GPIB Baskara Surabaya. Biarlah Tuhan memberkati persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang ada, agar semuanya boleh berjalan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Meskipun kami masih berada dalam masa-masa pandemi, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap terus menyertai, memberkati kami, sehingga kami tetap setia untuk bersekutu, kami tetap giat melayani, dan kasih persaudaraan di tengah jemaat tetap terus terpelihara dan terbangun. Kami juga mau berdoa untuk seluruh pelayan-Mu Tuhan, untuk seluruh presbiter yang ada, untuk PHMJ, untuk pengurus Pelkat, komisi-komisi, panitia, untuk pelayan PA, PT, untuk BPPJ, untuk karyawan kantor, kostor,
bahkan bersama dengan keluarga kami masing-masing yang terus mensupport dan mendukung. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa secara khusus untuk Panitia Natal Jemaat tahun 2020. Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi, bahkan sebagai tim kerja di dalam mempersiapkan segala sesuatunya untuk perayaan Natal Jemaat. Tuhan memberkati apa yang direncanakan dan Tuhan juga memperlengkapi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Agar lewat perayaan Natal Jemaat, kami Jemaat-Mu GPIB Baskara Surabaya memuliakan Tuhan, dan biarlah kami boleh memaknai arti dan Natal yang sesungguhnya dalam hidup beriman kami. Bapa di surga, kami juga menyerahkan seluruh pergumulan jemaat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan untuk kami semua, memampukan kami dalam tugas tanggung jawab di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan usaha, dalam studi kami, dalam keseharian kami. Bahkan dalam segala hal, kami juga menyerahkan apapun yang menjadi pergumulan hidup kami. Tuhan mau campur tangan dan menolong, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan iman, dan apa yang menjadi pengharapan-pengharapan, bahkan rencana hidup kami mau pertaruhkan hanya kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan karena sakit. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Tommy Sujono. Kiranya Tuhan terus bekerja, mendatangkan kebaikan-kebaikan, memulihkan dan menyembuhkannya. Juga saudara-saudara kami yang sakit, tapi kami tidak tahu keadaannya. Tuhan melawat menilik mereka satu persatu. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan, terlebih kekuatan iman. Dalam keterbatasan dan kelemahan fisik, Tuhan tetap terus memelihara, memberikan sukacita, damai sejahtera. Kami mau menyerahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai, Tuhan menolong, memampukan kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang bersyukur karena hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun perkawinan dalam minggu ke depan ini. Kiranya Tuhan memberkati. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Roni Tua Hamonangan Sinaga, untuk Daniel Rohjas Alpiano, untuk Saudara Delvi Nelce Dendeng, untuk Nyonya S. Arianti Sohilait, untuk Saudari Karina Desianti Basyar, untuk Alejandro David Christian Sirhalawan. Tuhan memberkati saudara-saudara kekasih kami yang bersyukur untuk ketambahan usia. Tuhan berkati dengan umur panjang, dengan kekuatan kesehatan. Tuhan memberkati dalam kehidupan pribadi dan juga di tengah keluarga, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan juga memberikan yang terbaik, apa yang menjadi pengharapan-pengharapan kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat secara khusus di sektor-sektor. Dalam minggu ini kami mau berdoa untuk keluarga Ibu Mary Dendeng Tama, keluarga Roberto Simanjuntak Sumadio di sektor 1, keluarga Christopher Londong Dendeng, keluarga Nyonya Katrina Budiman Bernadus di sektor 2. Biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dalam tugas tanggung jawab sehari-hari. Tuhan menolong, memampukan, memberikan kekuatan, kesehatan untuk seluruh anggota keluarga. Tuhan juga memberkati dan menolong dalam setiap pergumulan, bahkan Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Kekuatan, kesehatan, hikmat, sukacita, damai sejahtera Tuhan anugerahkan bagi mereka. Bapa di surga, seluruh keberadaan hidup jemaat-Mu kami pertaruhkan hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah negara dan bangsa kami. Tuhan Kau memberikan hikmat,
untuk pemerintah negara dan bangsa kami dalam memimpin negara dan bangsa ini, dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih juga dalam penanganan COVID-19. Engkau terus memampukan dan menolong. Dan biarlah mata rantai penyebaran COVID-19 dapat diputus. Kami juga tetap mendoakan untuk upaya-upaya yang dilakukan pemerintah. Biarlah Tuhan memberkati. Kau memberkati juga para tenaga medis yang tetap bekerja hingga hari ini dalam menangani pasien COVID. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, hikmat, kemampuan. Tuhan juga memberkati, melindungi mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk mereka yang terpapar, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Tuhan, Engkau menolong dan menyembuhkan. Dan biarlah dengan pengadaan vaksin atau obat bisa mengatasi, menanggulangi masalah COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan dan memberkati. Bahkan untuk masyarakat agar kami selalu sadar melakukan protokol kesehatan secara bertanggung jawab dalam kedisiplinan sehingga mata rantai penyebaran COVID dapat terputus. Kami juga mau bersyukur untuk pelaksanaan pilkada di beberapa daerah di wilayah negara bangsa kami boleh berjalan baik. Dan kami juga bersyukur untuk kota Surabaya Tuhan dengan terpilihnya wali kota dan wakil wali kota. Biarlah Tuhan memberkati agar wali kota dan wakil wali kota terpilih dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dan kami juga sebagai masyarakat, mampukan kami untuk menjalankan tugas dan kewajiban kami juga dengan baik. Sehingga kami pun sebagai anak-anak Tuhan menjadi berkat dalam hidup di tengah-tengah masyarakat. Kami juga berdoa untuk sesama kami yang menderita, anak yatim piatu, janda duda, fakir miskin, mereka yang menderita karena korban bencana alam, bahkan dalam bentuk-bentuk penderitaan yang ada. Tuhan melawat, Tuhan menilik, Tuhan memberkati mereka. Dan pakailah kami anak-anak Tuhan agar kami menjadi saluran berkat bagi mereka yang menderita. Sehingga kehadiran kami menjadi kepanjangan tangan kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan saat ini. Kami semua yang mengambil bagian di dalamnya Tuhan memberkati. Kami semua yang melayani, juga tim Muger dalam mempersiapkan dan mengupayakan agar ibadah live Zoom ini terselenggara. Tuhan memberkati kami semua. Dan biarlah ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa syukur kami yang dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 5 ayat 15 yang menyatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Kita akan memuji Tuhan dari kitab Bakti 283 bait 1 dan 2. Kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita secara berbalasan. Mari kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Mohon perhatian sejenak untuk penegasan warta jemaat Minggu 13 Desember 2020. Majelis GPIB Jemaat Baskara Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu Advent ketiga dan mohon perhatian sejenak untuk penegasan warta jemaat. 1. Bidang teologi dan persidangan gerejawi, ibadah perjamuan kudus Advent. Ibadah perjamuan kudus Advent akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 dan akan dikirimkan anggur dan roti perjamuan di masing-masing keluarga.
Dimohon seluruh jemaat untuk mempersiapkan diri. Perayaan Natal Pelkat PA. Akan dilaksanakan perayaan Natal Pelkat PA pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 17.00 WIB melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak layan PA. Baptisan Kudus Anak. Diberitahukan kepada jemaat GPIB Baskara Surabaya bahwa akan dilaksanakan baptisan Kudus Anak pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2020. Bagi orang tua yang mempunyai putra dan putri yang ingin dibaptis, mohon menghubungi sekretariat kantor gereja untuk mengambil formulir dengan syarat fotokopi akte nikah gereja orang tua dan diserahkan paling lambat tanggal 18 Desember 2020. 2. Bidang Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Insani PPSDI Pelayanan Pelkat. Ibadah peneguhan pengurus Pelkat GPIB periode 2020 sampai 2022. Ibadah peneguhan pengurus Pelkat periode 2020-2022 yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020 ditunda pada awal bulan Januari 2021. Mohon pengertian untuk seluruh calon Pelkat pengurus. Jadwal ibadah Pelkat. Ibadah Persekutuan Taruna pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 akan dijadikan satu dalam ibadah peneguhan sidi pukul 08.00 WIB secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak teruna dalam ibadah tersebut. Ibadah Gerakan Pemuda dan penutupan kegiatan akan diadakan pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 pukul 17.00 WIB bertempat di Saudari Florencia Angela Wungkana secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran rekan-rekan pemuda dalam ibadah GP tersebut. Pelayan firman, Pendeta Yeti Manopo, Liturgos Saudari Yolanda Haryana. Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan dan penutupan kegiatan akan diadakan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 pukul 19.00 bertempat di Ibu Yolanda Paliama secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran ibu-ibu dalam Pelkat dalam ibadah PKP tersebut. Pelayan firman, Diaken Nyonya Venistal Dendeng, Liturgos Ibu Wiwit Sudi Pracahyo, Prokantor Ibu Nancy Porung. 3. Bidang Pembangunan Ekonomi Gereja. Diberitahukan kepada jemaat bahwa tutup buku pembukuan gereja adalah setiap hari Kamis pukul 11.00 WIB. Dengan demikian untuk jemaat yang menyetor persembahan atau apapun baik tunai maupun transfer setelah hari Kamis pukul 11.00 WIB, laporannya akan masuk dalam warta jemaat minggu depannya. Harap menjadi perhatian. Persembahan-persembahan ibadah baik ibadah keluarga, Pelkat dan lain-lain disatukan dalam amplop persembahan ibadah hari Minggu dengan diberi keterangan masing-masing dan dapat diserahkan ke kantor gereja pada setiap hari kerja. Untuk persembahan yang lewat transfer, mohon tetap diinfokan setelah transfer ke bendahara PHMJ. Amplop diakonia. Untuk menunjang dana diakonia gereja, maka akan diedarkan amplop persembahan khusus diakonia pada minggu ini. Mohon menjadi perhatian jemaat. 4. Bidang Informasi, Organisasi, Inforkom, dan Pengembangan atau Litbang.
Berita Panitia Natal Jemaat tahun 2020. Untuk menunjang kegiatan Natal Jemaat dan Keranjang Kasih, Panitia Natal Jemaat mengadakan penggalangan dana melalui amplop yang dibagikan kepada masing-masing keluarga dan paling lambat dikumpulkan pada tanggal 17 Desember 2020 secara tunai maupun transfer melalui bendahara panitia atau diserahkan ke kantor gereja. Bagi keluarga yang belum mengumpulkan, kami mohon partisipasinya dalam kegiatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Laporan penerimaan donasi Natal dan Keranjang Kasih 2020 dapat dibaca secara lengkap di Warta Jemaat. Perbaikan pastori dan gereja. Dilakukan perbaikan untuk pastori, atap, dan dinding gedung gereja bagian belakang, serta beberapa perbaikan saluran air atau talang pastori. Perbaikan dilaksanakan lebih kurang 2 minggu, dimulai dari tanggal 11 Desember 2020. Dalam pelaksanaan perbaikan, pekerja melaksanakan protokol COVID-19. Dengan demikian pemberitahuan ini kami sampaikan terima kasih. Laporan keuangan dan kegiatan dapat Bapak Ibu Saudara baca pada Warta Jemaat minggu ini. Demikian penegasan Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan pukarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah Allah dalam tanda Tuhanmu. Ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Depan sini. Balik ke sana. Balik ke kanan.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Ibadah hari Minggu ini telah selesai. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Ya, selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Berkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Hari Minggu dari Minggu semuanya. Ya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kami matikan ya, Bapak Ibu. Selamat hari Ya, Minggu, Tuhan Yesus oke. memberkati. 1, 2, 1, 2, 3.